Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tidak terpotong salamnya ya. Aku tadi habis makan, kalau kalian ikuti videoku, dan saya janji bakalan ada podcast sendiri gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku belum menemukan bahasa yang tepat untuk yang hanya sekedar chit-chat seperti ini. Nanti saya cari tahu ya, karena masing-masing YouTuber itu ada punya nama yang unik-unik ya. Ada yang Kopi Carlota, kayak Pitas Live gitu kan. Kalau aku belum menemukan, nanti saya cari tahu sendiri, cari apa yang baiknya buat chit-chat kayak gini, namanya yang enaknya apa gitu kan. Belum ketemu. Dan ini saya backgroundnya itu menutupi lighting ya. Terus kalian harus tahu nih cara-cara nge-YouTube itu apa yang bikin mempengaruhi gitu. Sambil jalan kalian kalau ikutin video saya sambil jalan, kalian akan aku kasih ilmunya apa-apa yang mempengaruhi video, kualitas video dan YouTube gitu kan. Oke, kita balik lagi ke apa tema yang akan saya sampaikan saat ini, hari ini, karena kemarin baru mengalami kejadian yang buruk, hari yang buruk buat aku, karena ada yang video call ke aku. Saya lupa mematikan kamera, dan waktu itu saya belum tahu gimana caranya mematikan kamera WA ya. Karena saya cari-cari di WA-nya sendiri nggak ada, ternyata di setelan. Saya Google lagi kan. Setelah kejadian itu saya baru ngeh gitu. Oh iya, saya lupa mematikan kamera. Gimana caranya? Saya Google lah. Langsung saya Google, saya matiin kameranya sekarang. Jadi ada video call, dan memang nomor ini saya sebar untuk umum. Kepentingannya untuk bisnis, untuk interaksi dengan teman. Pokoknya memang itu WA yang satu-satunya yang saya aktifkan gitu kan. Dan kebetulan saya juga memang lagi belajar bisnis, dan ya gitulah, belum ada kemajuan sih sebenarnya untuk yang hubungin bisnis. Dan ini orang ini saya indikasinya masih orang-orang sekitar lah, yang karena aku tahu banget gitu loh. Ada orang yang kepoin juga, masih ada di lingkungan sekitar aku juga beberapa orang yang kepoin aku. Kalau positif kalian terima kasih ya, yang positif aku ngucapin terima kasih. Bukan kepoin sih ya, jadi kayak yang nonton video aku ini. Dan yang kepo ada sih, karena saya juga kan mencantumkan beberapa link-link yang saya miliki untuk disebar gitu kan. Dan orang ini kayaknya memanfaatkan situasi ini gitu. Jadi ada video call mesum yang masuk ke nomor HP ku, dan terindikasi itu, saya sih ngeliat settingan tempatnya kayaknya nggak aneh gitu ya. Jadi ya aku pikir ya ini dialami banyak teman-teman aku juga yang mengalami perlakuan yang tidak baik dari orang lain. Dan sebelum kejadian kemarin itu aku ngebahas ada di Twitter itu tentang kos-kosan yang tidak bebas gitu loh. Jadi nanti saya cantumkan seperti ini dialognya ya, kalau nggak lupa. Nih kayak gini, kadang saya malas gitu loh nyantumin ini nih yang di sini nih. Jadi saya cantumin Twitter yang ngebahas tentang kos-kosan bebas gitu kan. Yang ada yang nanya, apakah kosan itu bebas atau tidak gitu kan. Aduh, belum apa-apa lu udah ngebahas hal yang kayak gitu. Dan ini udah menjadi rahasia umum, orang-orang yang menanyakan atau memang yang menginginkan kos-kosan bebas gitu seperti apa orang-orangnya. Dan ini udah menjadi rahasia umum lah gitu loh. Dan aku balas seperti ini. Bisa tampil nggak ya dia? Jangan-jangan kehapus lagi yang saya screenshot. Jadi kejadian itu pada saat video call, saya sebenarnya bisa melakukan banyak hal ya dengan orang itu. Pertama, saya bisa screenshot. Kalaupun bisa, bahkan mungkin saya bisa ngerekam video yang pada saat dia video call itu, video itu bisa saya rekam. Yang keduanya, kalaupun misalnya tidak terburu-buru, saya screenshot, minimal screenshot. Dan settingannya saya ini bentukan badan dianya kan masih kelihatan ya, dianya kelihatan, ini video mesum lah di situ. Jadi tapi saya pikir lagi, kalau orangnya itu saya tahu, seperti halnya kejadian-kejadian lain, kita jadinya negatif terus ya terhadap orang ini gitu kan. Dimanapun kita ketemu jadinya kebayang bahwa ada pernah kejadian itu. Makanya saya cenderung tipe orang yang nggak mau ngelihat wajah orang pada saat kapanpun itu. Saya suka nggak mau ngelihat wajah orang gitu, apalagi kalau terindikasi dia negatif gitu. Kenapa? Tidak ingin ada memori buruk dalam pikiran saya, prasangka buruk terhadap orang lain. Itu kenapa alasan saya tidak mau ngelihat wajah orang itu, wajah terutama yang negatif ya. Jadi
Pertama itu bisa nge-save videonya, bisa atau minimal screenshot, karena saya bisa screenshot, tahu caranya karena aku kan lama-lama belajar IT ya, teknologi gitu. Yang ketiga, saya bisa melacak nomor itu sebenarnya, dan itu pun saya tidak ingin terlalu terburu-buru juga, dan intinya saya nggak mau tahu sih sebenarnya, karena memang kalau tahu itu orangnya negatif terus otak kita cuy. Ya, kita bisa melacak nomor HP, bisa banget. Saya karena pernah ada yang miss call gitu, dan oh lokasinya di sini aku tahu gitu, dan kita bisa ngeceknya kalau misalnya dia lagi ada di luar sekalipun itu bisa dicek berulang-ulang kan. Dan kedua, yang ketiga, kita bisa tahu namanya dari apa, kan sekarang ada aplikasinya untuk bisa mengetahui itu nomor siapa, itu bisa kan. Orang lain menyimpan nama-nama dia apa gitu ya kan, bisa jadi mungkin fiktif nama-nama dia yang di save di orang lain, tapi kita intinya bisa mengetahui siapa orang ini dari nama-nama yang di save sama orang lain. Kalaupun misalnya itu nomor sementara, sebenarnya udah langsung, jadi dari kejadian sementara ya, kita saya pribadi sudah mulai mengamankan gitu loh, mulai memikirkan bagaimana mengamankan saya pribadi dari wilayah pribadi seperti itu, termasuk ya HP juga kan, settingannya udah mulai diperhatikan kan. Jadi gini cuy, aduh, setelah pada saat saya tanya ini siapa gitu kan, waktu itu belum muncul orangnya, kemudian dia muncul orangnya, aku mulai firasat buruk, langsung saya ini kan, setelah itu langsung saya tutup. Saya nggak kepikiran untuk ini dari awal, tidak kepikiran untuk ngerekam, tidak kepikiran untuk screenshot. Sebenarnya itu ada peluang, karena aku tahu aku bukan tipe orang yang mau tahu urusan-urusan yang negatif seperti itu cuy. Ya, yang video call mesum bapak-bapak loh. Maka kalian yang merasa berpikir bahwa saya merasa aman, nyaman ketika interaksi dengan bapak-bapak, karena dia tidak akan berpikiran yang aneh-aneh, itu mungkin bapak-bapak kita, orang-orang dulu yang masih berpikiran positif, yang masih ada tanggung jawab ya kan, yang pemikirannya dewasa, matang. Itu orang-orang dulu ya. Atau bapak kita gitu, atau keluarga kita yang kita kenal baik gitu kan. Nah, kalau untuk di luar sana, ketika kalian keluar dari rumah, hati-hati ya kan, dan para orang tua, jadi jangan salah kaprah aja, jangan salah kaprah juga ketika menitipkan anak pada orang lain. Nah, saran saya, dari sekian banyak kejadian, pengalaman saya berada di pindah-pindah kosan sini, kosan situ. Kalau kalian ingin tahu seperti apa anak kalian sehari-hari, datang tanpa ngasih tahu dulu. Apalagi kalau malam-malam, lebih lebih surprise lagi gitu. Kadang-kadang kita menemukan sesuatu hal yang mungkin tidak akan terduga. Kalau anak kalian perempuan, mungkin menemukan laki-laki di dalam. Kalau anak kalian laki-laki, mungkin ada perempuan di dalam gitu kan, di dalam kamarnya. Jadi surprise aja, kalian datang aja ngunjungin pada saat ini. Saya mengajarkan yang tidak safe bagi yang bersangkutan ya. Nanti juga aku ada pengalaman cerita lagi tentang bagaimana kos-kosan saya kayak disuruh temen, bukan disuruh sih, diminta teman untuk ngegantiin ngisi materi di salah satu kos-kosan. Ceritanya seperti apa nanti mungkin di lain kisah lagi, chit-chat di lain kisah lagi ya. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya pribadi kemarin ya, video call mesum itu. Langsung saya blokir orangnya, ini nomornya. Dan orang tua sekarang ya, zaman orang tua sekarang, karena yang pelakunya itu justru banyak yang saya temui, mungkin karena usia saya ya, faktor usia saya, pelakunya orang-orang tua gitu loh, seperti itu. Nah, saya kembali lagi, belum lama ini baca Twitter tentang kos-kosan. Dia ngedumel begitu ya. Kan tadi aku diginiin tapi belum dibahas ya, ini Twitternya begini, jawaban aku begini gitu kan. Jadi intinya bener, terlalu panjang kalau diceritain ya. Belum lama ini aku ada yang ngebahas tentang kejadian-kejadian itu yang Hirotada ya kalau nggak salah ya, namanya saya lupa lagi cuy. Tapi dia memang sering ngebahas kejadian-kejadian yang kriminal lah, yang mistis lah, segala macam. Termasuk diantaranya yang di kos-kosan gitu kan, banyak kejadian-kejadian yang aneh gitu. Dan yang di Twitter tadi kan ngebahas tentang ada yang nanyanya kok bebas, dan yang saya temui memang bener orang-orang kayak gitu. Dan usianya masih muda, udah ngemikirannya tuh, yang penting cewek gue bisa
masuk ke kamar gue, bisa bawa cewek gue gitu ke kosan gitu ya. Gue sih ya itu yang paling penting. Itu benar-benar tercetuk loh, saya denger banget gitu. Dan aku kadang-kadang di tempat-tempat nongkrong kayak ya warung-warung nongkrong gitu, bahasan mahasiswa tampangnya, tapi udah kayak yang udah usia yang udah kayak yang udah menikah gitu ya, bahasan-bahasannya kayak udah menikah gitu, udah kayak yang dewasa banget gitu loh, dewasa, otak-otak ngeres gimana sih. Saya pikir aduh masih muda, kasihan gitu, nggak tahu dia kan kematian bisa datang kapan aja. Ya Allah. Gitu deh, bener loh. Saya dapat banyak cerita tentang bagaimana kos-kosan itu kemudian dijadikan bebas, tiba-tiba aja gantung diri. Pasti ada sesuatu kan, kenapa dia gantung diri gitu kan. Dan kemudian jadi angker. Itu kejadiannya di Raditya Dika, ada cerita kos-kosan angker itu yang terakhir saya tonton itu. Gara-garanya ada yang gantung diri di situ, kos-kosan itu jadi angker. Yang seperti saya bilang di Twitter itu balasan dari yang yang itu apa ya namanya, emosi ketika ada yang nanyain kosannya bebas nggak, belum apa udah ngomongin bebas gitu kan. Pokoknya udah jadi rasa yang umum sih sebenarnya. Jadi kalian coba tonton deh Raditya Dika yang cerita tentang kos-kosan yang kemudian jadi angker gara-gara ada yang bunuh diri di sana. Ya seperti yang saya bilang bahwasanya kos-kosan bebas, kemudian hamil, pacarnya tidak bertanggung jawab, depresi, akhirnya gantung diri. Itu standar banget cuy cerita kayak gitu. Terus kemudian tempat itu jadi angker, pada bubar deh. Nah sekarang siapa yang rugi kalau udah pada bubar begitu kan? Ya selain yang penghuni yang rugi karena dia kan udah ngontrak tuh kan. Mungkin masih ada berapa bulan lagi di situ kalau tahunan, atau misalnya berapa hari lagi kalau itu bulanan. Itu mereka harus hengkang dari sana gara-garanya itu udah angker. Nauzubillah. Dan itu bisa jangka panjang cuy, ya. Bisa jangka panjang. Nanti ketika udah ada image buruk tentang kos-kosan itu, jangka panjangnya pada nggak mau ngontrak di situ gitu kan. Bahkan ini kejadiannya bukan di Indonesia saja, di seluruh dunia. Aku dengar ada beberapa cerita yang seperti itu juga ya. Salah satu kamarnya ada yang itu yang angker dan diganggunya keterlaluan banget sampai nyawa taruhannya itu di channelnya Korea Reumit. Coba deh, di sana dia juga banyak membahas tentang yang tadi itu ya, tentang gosh. Nah, yang tadi dari masalah tentang orang-orang mesum, laki-laki mesum, bapak-bapak mesum ke hantu ya. Kenapa ya bisa seperti itu? Apakah nyambung sih? Karena ini kasusnya nanti akhirnya bunuh diri gara-gara kejadian buruk gitu kan. Nah itu Jeng. Dan yang terakhir yang saya dia baru upload nih, Hirotada apa gitu namanya ya. Dia baru upload tentang orang yang negak kasus si Mira itu yang apa sih, yang cairan saya lupa, pokoknya intinya minum racun, si Nopi ya kalau nggak salah, Mbak Nopi ini bunuh diri gara-gara itu tadi ya. Pergaulan bebas lagi intinya. Dia bunuh diri gara-gara seperti biasa pacarnya tidak tanggung jawab. Dan itu lagi booming banget, lagi viral banget itu karena pelakunya polisi ya. Dari seragamnya itu polisi ya. Dan banyak kecaman dari masyarakat, dan sekarang udah pada urat jadi orang-orang yang bajingan ini, orang-orang zolim ini udah putus urat malunya. Itu banyak yang seperti itu. Makanya kalian lihat deh fenomenalnya seperti apa ini. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Maka kalian berlindunglah pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya seperti itu Ceng. Aduh ya Allah. Nanti aku akan bahas bagaimana aku punya cerita ketika di kos-kosan itu udah bebas. Dan kemudian saya diminta temen untuk ngegantiin dia ngisi kajian di situ. Dan sebenarnya saya sempat beberapa kali ngebahas itu sih sebenarnya, dan mungkin penonton baru akan saya ingatkan lagi tentang hal ini, dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua ya, pelajaran bagi kita semua. Dan aku dapetin teman juga, entahlah versi dia ya, menurut aku sih untuk saat yang satu ini mentalitas dia juga yang harus dibangun. Dan saya nggak bisa hanya satu pihak aku aja, dianya nggak mau belajar ya udah mental kena mental gitu. Udah aku pikir ya intinya kalian harus jaga diri dengan baik ya. Dan para orang tua
bapak-bapak yang udah usianya udah sepuh, udah tua, udah lanjut. Dan memang anak-anak mudanya juga buka peluang sih ya kalau saya lihatnya. Dengan gampangnya mereka membuka diri dengan mungkin pikiran mereka, mungkin aku sih yakin ada beberapa di antara mereka udah tahu bahwa ini bapak-bapak ini udah nggak benar gitu, tapi tetap aja membuka diri buat orang yang nggak benar ya. Bukan hanya bapak-bapak sih, yang muda-muda juga sekarang udah ancur-ancuran lah. Kembali ke diri kalian masing-masing, kalian mau dibawa hidup ini mau dibawa kemana, mau apa gitu loh. Mau dibikin ancur-ancur sekalian kan? Kalian pikir setelah kalian ancur bakalan nggak ada akhir, nggak akan ada lanjutan? Ada cuy, ada. Nggak di dunia, bahkan di akhirat lanjut. Lu pikir apa? Mungkin karena lu nggak, ya kalau nggak punya agama, nggak punya keyakinan sih ya udah bablas saja sebenarnya. Tapi buat kalian yang masih memiliki agama, apapun agama kalian ya nggak semua agama punya ini ya, meyakini adanya akhirat ya. Tapi minimal agama mengajarkan kalian baik gitu loh. Berpegang kembalilah segera. Kalau misalnya kalian udah mulai terbesit sedikit, aku terjerumus sedikit atau melenceng sedikit gitu, mulai teringat sedikit, segera kembali, jangan ditunda. Kalau udah ditunda lagi, bablas kalian, aku nggak yakin kalian bakalan bangkit, bahkan mungkin berakhir tragis seperti halnya yang lain-lain yang kemudian ada yang bunuh diri, gantung diri. Oh iya, buat kalian yang mengalami perlakuan yang tidak baik sekalipun, kalian boleh cerita, misalnya pengen cerita boleh di kolom komentar, atau misalnya nge-DM saya, karena saya juga nyantumin link saya. Semoga saya ngecek ya, semoga saya ngecek, karena saya juga jarang dilihat. Instagram nggak terlalu diaktifin, begitu juga Facebook. Tapi saya linknya udah saya kasihin di bawah di description box, boleh kalian mau cerita boleh. Gitu jeng. Dan jaga diri dengan baik ya teman-teman. Pokoknya kalian jangan begitu saja percaya sama orang hanya karena dia usianya lebih tua, karena dia usianya sepuh, atau dia memiliki jabatan. Jangan begitu saja percaya. Kalian punya otak, punya nurani, harga diri, kalian punya skill yang diberikan Allah untuk berpikir. Gunakan itu dengan baik ya teman-teman ya, dengan baik gunakan itu. Kalau memang sekiranya dia baik, tapi ini kembali ke dia, ke masing-masing sih sebenarnya. Karena aku sudah melihat bahwa udah dikasih tahu ini nggak baik loh, udah nggak baik, tapi karena memang bawaan dirinya pribadi, dirinya memang udah nggak bener. Mau gue kasih apapun juga kesannya gue yang nggak bener nantinya cuy, nyekokin informasi yang nggak bener gitu loh, karena dianya udah nggak bener. Itu yang terjadi cuy, itu yang terjadi. Makanya aku pikir ya sudahlah, aku bukan tipe orang yang kayak dulu yang apapun selalu dipikirin gitu loh. Karena aku sudah mulai belajar untuk memilah kesempatan yang Allah berikan ke aku, menggunakan waktu itu gimana baiknya, atau menggunakan otak ini gimana baiknya, menggunakan hati ini gimana baiknya, supaya tidak terlalu boros untuk habis digunakan hal-hal yang negatif. Apakah itu memikirkan orang lain yang kadang-kadang kayak gini ya, ada orang curhat, menurut aku kita nggak baik, terus perlu diperbaiki segala macam. Kita mikirnya itu kayaknya perlu deh dia dibantu gitu, terus kita mikirin gitu loh. Nggak kayak dulu, nggak kayak gitu lagi aku. Sekarang dia udah seperti saya kaji, saya analisa orangnya kayak gini, terus kemudian saya kasih saran begini, saya kasih masukan begini, kemudian dia minta gimana pendapat saya tentang dia segala macam, saya kasih tahu begini, dia nggak terima belum, ya udah gitu aja sih aku mikirnya. Dan masih belajar untuk, kadang-kadang terbersit wajar lah ya, belajar untuk tidak terlalu memikirkan itu ya, aku itu ya. Dan intinya belajar bagaimana saya memilah masalah-masalah yang ada, mengolah masalah-masalah yang ada menjadi sesuatu hal yang positif. Jangan sampai menghabiskan waktu untuk hal yang negatif hanya karena mikirin itu juga kan negatif ya, waktu kita habis. Coba kita melakukan hal-hal yang positif, apakah itu belajar hal-hal yang baru, atau mendalami apa yang sudah kita miliki, skill yang kita miliki, kita belajar itu diperdalam lagi dan menjadi lebih baik gitu loh, daripada kita memikirkan masalah hal yang, jadi masalah itu dipikirin, ngabisin energi waktu, terus tidak, feedbacknya tidak, bukannya positif malah makin negatif. Waktu kita habis, kita juga tidak jadi bahagia,
malah sedih terus, ketakutan terus, khawatir terus, itu juga nggak baik. Maka lebih baik kita bentuk diri kita, walaupun memang itu tidak mudah ya. Saya ngomong kayak gini juga, saya yang ngalami tidak mudah juga, cuman seiring berjalannya waktu akhirnya berproses, Allah kasih aku hidayah, katakanlah hidayah, petunjuk bahwa lu harus begini-begini, dengan cara kita tahu ilmunya, itu kan hidayah juga ya. Kita tahu, Allah kasih tahu ilmunya, kita ilmu itu ya melalui berbagai cara ya, dari pengalaman orang lain, bahkan dari pengalaman buruk, baik atau buruknya orang lain, dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu juga menjadi ilmu ya. Dan itu katakanlah kalau menurut aku itu hidayah juga, supaya kita belajar, kemudian kita menemukan jalan-jalan, permasalahan-permasalahan, solusi-solusi yang kita miliki itu menjadi lebih baik gitu loh, dalam menyelesaikannya juga lebih baik gitu kan. Jadi kemana-mana aku, panjang aja. 23:30 sekarang. Oke, terima kasih sudah menonton. Daripada saya nggak jelas ini ngomongnya, saya juga asal ngejeplak aja sih sebenarnya, apa yang terpikir saya omongin di sini ya. Itulah, jadi apa ya namanya, nanti saya akan pikirkan bentukannya apa. Kalau Mbak Pita itu bilangnya Carlota, kopi Carlota, entah aku apa namanya ya, untuk masalah ngobrol-ngobrol kayak gini. Kopinya ada, udah habis. Carlotanya itu udah dimiliki Mbak Pita, jadi saya harus memiliki identitas sendiri, apa itu namanya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti link-linknya insya Allah akan saya cantumin, apakah itu di description box, apakah itu di tagar. Wallah alam ya, kalau saya nggak malas. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.